Perkenalkan, nama saya Rahmatullah. Saya dari mahasiswa STAIN Majene, kelas TP4 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, siap mengikuti UTS dari mata kuliah ilmu Al-Quran. Langsung saja nomor 1. Sebutkan dan jelaskan hikmah diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Rasulullah SAW dalam waktu lebih dari 20 tahun. Ada beberapa hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur, di antaranya A. Menguatkan hati Rasulullah. Wahyu yang turun secara bertahap akan lebih kuat menancap di hati Rasulullah. B. Memudahkan menghafal dan memahami. Al-Quran yang turun secara beransur-ansur mudah dihafal dan dipahami, terutama bagi orang yang buta huruf. C. Menantang orang-orang kafir. Orang-orang kafir menganggap aneh jika kitab suci diturunkan secara beransur-ansur. D. Al-Quran yang turun secara bertahap merupakan solusi umat yang diberikan secara bertahap. E. Memperkuat bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang turun secara beransur-ansur menunjukkan keserasian di antara satu bagian Al-Quran dengan bagian lainnya. F. Pelajaran untuk selalu sabar dan berhati-hati. Al-Quran yang turun secara beransur-ansur merupakan pelajaran bagi umat Islam agar selalu sabar dan berhati-hati dalam menghadapi berbagai peristiwa dan cobaan. Nomor 2. Jelaskan sejarah Jam'ul Quran wa Kitabatahu. Sejarah Jam'ul Quran wa Kitabatahu atau pengumpulan dan penulisan Al-Quran merupakan proses penting dalam memastikan keaslian dan keutuhan Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khalifah Utsman bin Affan. Masa Nabi Muhammad SAW, wahyu yang diturunkannya Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu pertama dalam Quran Surah Al-Alaq. Penyampaian lisan Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu kepada para sahabat secara lisan. Para sahabat menghafalnya dan sebagian mencatat wahyu tersebut di media sederhana seperti tulan, pelepah kurma, kulit hewan, atau batu. Belum dibukukan, mesti sudah dihafal dan ditulis Al-Quran belum terkumpul dalam satu mushaf atau buku karena wahyu terus turun dan belum selesai. Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Motivasi pengumpulan pada perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran gugur sehingga muncul kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Proses pengumpulan Al-Quran, Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin proses pengumpulannya. Zaid pun mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari catatan tertulis dan hafalan para sahabat dengan verifikasi ketat. Harus ada 2 saksi. Masa Khalifah Utsman bin Affan. Motivasi standarisasi di masa Utsman terjadi perbedaan bacaan qiraat di berbagai wilayah Islam yang berkembang pesat. Hal ini berpotensi menimbulkan perpecahan. Pentingnya Jam'ul Quran. Menjaga keaslian proses ini memastikan Al-Quran tetap autentik sesuai yang diajarkan Nabi, menghindari perpecahan, kemudahan pembelajaran. Mushaf Utsmani menjadi rujukan utama dalam pembelajaran dan penghafalan Al-Quran hingga saat ini. Nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran adalah ilmu yang membahas keterkaitan dan hubungan harmonis antara satu bagian Al-Quran dengan bagian lainnya. Untuk memahami keserasian struktur Al-Quran serta hikmah di balik penempatan susunannya. Munasabah mencerminkan bahwa Al-Quran meskipun diturunkannya secara bertahap memiliki susunan yang sangat teratur dan tidak ada kontradiksi dalam kandungannya. Pembagian munasabah, yakni ada munasabah antar ayat dalam satu surah,
antara ayat dalam satu surah dan munasabah antar surah. Contoh munasabah dalam Al-Quran yaitu munasabah antar ayat dalam satu surah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2-5 terdapat hubungan antara kriteria orang yang bertakwa dan balasan bagi mereka. Yang keempat, berikan masing-masing satu contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Contoh ayat Makkiyah dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama, yakni Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad dialah yang Maha Esa. Ciri-ciri ayat Makkiyah diturunkannya sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Biasanya membahas akidah, tauhid dan keimanan. Ayat ini juga mempertegas konsep keesaan Allah yang menjadi inti ini dakwah di Mekah. Contoh ayat Madaniyah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ciri ayat Madaniyah diturunkan setelah hijrah Nabi ke Madinah, membahas hukum-hukum syariat, sosial atau hubungan antar umat. Ayat ini menjelaskan kewajiban puasa, salah satu syariat yang diwajibkan di Madinah seperti sekarang. Kesimpulannya, ayat Makkiyah lebih berfokus pada pembentukan keimanan, sedangkan ayat Madaniyah lebih banyak mengatur hukum dalam dan kehidupan bermasyarakat. Nomor 5. Jelaskan apa maksud ayat Al-Muhkam dan ayat Al-Mutasyabih dan berikan satu masing-masing contohnya. Dalam ayat Al-Muhkam dan ayat Al-Mutasyabih adalah istilah dalam ilmu tafsir Al-Quran yang merujuk pada karakteristik ayat-ayat dalam Al-Quran berdasarkan kejelasan maknanya. Penjelasan ini diambil dari Quran surah Al-Imran yang menyebutkan, dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang bukan jelas maksudnya. Inilah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihi, samar-samar maksudnya. Ayat Al-Muhkam definisinya ayat yang maknanya jelas, tegak dan tidak memerlukan penafsiran tambahan. Ayat ini mudah dipahami oleh kebanyakan orang dan menjadi dasar-dasar pokok syariat. Karakteristiknya ayat Muhkam: makna langsung dan tidak ambigu, menjadi pedoman utama umul kitab berkaitan dengan hukum, akidah atau perintah dan larangan. Nah, contoh ayat Al-Muhkam dalam Quran surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menyampaikan dengan jelas bahwa Al-Quran adalah petunjuk tanpa keraguan sedikit pun, sehingga tidak memerlukan interpretasi yang rumit. Ya, kita ke ayat Al-Mutasyabih. Definisinya, ayat yang maknanya tidak sepenuhnya jelas atau samar sehingga membutuhkan penafsiran atau takwil. Biasanya ayat ini berisi hal-hal yang bersifat gaib, simbolis atau berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal manusia. Karakteristiknya ayat Al-Mutasyabih mengandung makna yang samar atau multitafsir, seringkali berkaitan dengan hal-hal gaib seperti kiamat, surga, dan neraka, tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa rujukan tafsir atau ilmu tambahan. Contohnya ayat mutasyabih dalam Quran surah Thaha. Ar-Rahman wala al-arsy istawa, yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Ayat ini menggunakan istilah bersemayam yang sifatnya mutasyabih karena maknanya tidak dapat dipahami secara literal. Penafsiran terhadap ayat ini harus berhati-hati dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya atau hikmah perbedaan ayat Al-Muhkam dan ayat mutasyabih: menguatkan keimanan.
Ayat mutasyabih menguji kesediaan seseorang untuk menerima hal gaib tanpa menuntut pemahaman yang sempurna. Menjaga keserasian Al-Quran, menggabungkan ayat yang mudah dipahami dari ayat yang membutuhkan pedalaman, mencerminkan keagungan kitab suci ini. Menghindari kesalahpahaman, para ulama ditekankan untuk mengedepankan kehati-hatian dan menafsirkannya ayat al-mutasyabih agar tidak menimbulkan penafsiran yang menyimpang. Pemahaman ayat al-muhkam dan mutasyabih membantu dalam memahami kedalaman dan keindahan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, demikian tugas UTS saya pada mata kuliah ilmu Al-Quran ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena saya juga manusia biasa, tempatnya salah. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.